Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saudara Ane Tolan. Sekarang saya berada di Koperasi Perkasan Altantan. Nah, di belakang itu ya. Kita akan di sini kebetulan ada acara, ada kedatangan profesor dari IPB kalau nggak salah, Sudarsono kalau nggak salah itu namanya. Nah, dia itu akan meneliti koperasi ini bergerak di bidang apa, terus kenapa kok sampai besar gitu. Oke ya, ikuti. Sangat membantu untuk peningkatan produktivitas, diperbaiki efisiensi, hal sederhana dan kecil. SOP sama prosedur juga udah jadi sampai yang berfungsi sekarang ya. Sampel daun. Yang goreng nih. Tembus terbesar untuk vaksinasi Pak. 1.000 lebih kok. 200 satu hari. Sampai ke tim kesehatannya udah nggak sanggup lagi kewalahan. Vaksin. Kan dari petani. Ini apa? Anak-anak beasiswa kami Prof. Wih, Ya. anak-anak. Beasiswa kami Prof. Insya Allah mudah-mudahan yang kemarin lulus banyak 20 orang, tinggal tunggu lulus tanggal 22 Beasiswa. Program BPDPKS Program kan ada Prof. untuk dapat Oh ya. Ya. Pendidikannya di sini lah, training. Pendidikannya di sini lah, training. supaya mereka mendapatkan beasiswa. Ibu inilah yang mengajari gimana kisi-kisinya sampai bergambar. Jadi anak-anak petani yang tahu. Sudah 3 tahun ini dok. Jadi pengalaman satu lolos, kok bisa lolos apa? Nah, itu yang diserap, itu diajarin dia keren. Peningkatan satu. Ada yang lulus ya. Apa dulu lah? Apa idenya apa sih? Tidak apa ya? Tidak orang lain orang itu ya. Sahur kita. Nanti nasinya dingin. Oke ya. Sudah kasih rambu-rambu Ikan daun kan? Oke. Ada, udah siap. Kalau ada urusan gini kita harus Pak, ada jengkolnya Pak. Ada jengkolnya, tapi dalam telur jengkolnya. Dalam telur, apa yang ada sama telur. Ini bukan masakan keluarga Pak, ini masakan industri ini. Ayo Bu, ayo. Ayo Mas. Ayo Bu. Ayo, Mas Sofi. Iya. Apa sih kok? Gede. Apa dek? tapi sejak kelas 6 SD kan masih pernah tugas di sampai tahu
Yang sama itu kalau simpan pinggang itu simpannya sedikit, pinjamnya banyak itu. Kalau simpan pinggang itu sama. Nah, kita ini media ini lah yang besar. Ya, dari mulut ke mulut juga Pak. Ya. Itu kita. Ya, marilah kita bekerja sama untuk memberitakan yang positif. Ya, yang pasti kami belajar sangat banyak dari sini. Pasti gitu. Jadi apa ya? Memberikan optimisme pada kami ya, bahwa ini kalau kita mau melakukan sesuatu dengan serius bisa. Intinya serius, terutama membangun rasa saling percaya antara pemimpin ini dengan anak buahnya. Kalau itu bisa terjadi, ya semua Gubernur Jambi masuklah nanti. Amin. Tapi tadi di dalam Pak, sebenarnya tersirat Bapak bilang Bapak menduga ini seperti perusahaan tapi modusnya koperasi. Itu maksudnya apa Pak? Di dalam tadi saya menelaah seperti itu. Ya begini, jadi kalau kooperasi yang betul-betul mengikuti undang-undang itu memang ribet. Ini. Jadi pemain koperasi, orang-orang yang main di koperasi, kualitas orang-orang yang dibutuhkan untuk main di koperasi dan kualitas orang yang main di korporasi biasa, ya, itu kualitas yang di koperasi itu harus lebih tinggi, harus lebih hebat. Itu sulit. Jadi koperasi ini, ya, tadi saya bilang ada namanya koperasi yang sosialis, sosialis itu sulit. Ya. Nah, saya lebih cenderung perusahaan ini dimiliki banyak orang dan hasilnya dibagi lebih merata banyak. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Fahmi itu lebih dekat ke ini sebetulnya. Jadi ini suatu usaha, tetapi juga ingin berbagi hasil dengan anggotanya, baik yang anggota inti maupun yang luas tadi. Nah, kelebihannya itu di situ. Ya, jadi gampangnya gini, Bapak buka warung, oke, buka warung, gaduh-gaduh lah gampangnya. Warung, gaduh-gaduh. Bapak punya anggota buruh kan? Bapak beli peralatan, beli bahan, terus pakai. Bapak dapat untung, oke? Termasuk tenaga Bapak itu sudah diperhitungkan nih. Oh, tenaga saya sekian, tenaga buruh sekian, tenaga bahan sekian, dan seterusnya. Ada sisa itu punya siapa? Pertanyaannya, sisa itu, keuntungan itu punya siapa? Ayo, tolong dijawab. Enggak, kalau Bapak buka warung, itu keuntungan itu Bapak untung kan? Keuntungan itu punya siapa? Iya, punya siapa? Punya siapa? Tenaga Bapak sudah dibayar loh. Masih ada untung juga. Oh, perlu membayar asuransi untuk kebakaran, sudah dibayar juga, masih ada sisanya. Keuntungan itu punya siapa? Keuntungan itu punya siapa? Punya pribadi siapa? Yang dimiliki warung tadi. Yang punya profesor. Terus dasarnya apa? Kan sudah dibayar. Udah dapat hasil dibagi nih gajinya segini. Bahkan yang punya warung itu sudah dapat. Masih ada sisa. Punya siapa? Itu mungkin kalau dikembalikan ke agama tuh punya orang miskin, cuman. Orang miskin sudah. Enggak, maksudnya berzakat gitu kan. Sudah dikasih. Udah semua. Punya siapa itu? Nah, disitulah kenapa kok buruhnya juga tidak seolah-olah tidak punya hak untuk ikut menaikkan. Dia punya pemilik modal. Oke, kalau pemilik modalnya itu pinjam dari bank, siapa pemilik modal?
bank kan, padahal bunga banknya udah dibayar, pokoknya juga sudah dicicil, masih sisa juga. Jadi punya siapa? Nggak ada yang bisa jawab seluruh dunia. Tapi sekarang itu gua itu ya punya yang membuka warung. Dasarnya apa? Ya nggak ada. Tapi hukum itu dibilangnya ya pokoknya punyanya dia tanpa dasar itu sebetulnya. Nah, ini ingin berbagi seperti itu kan, Pak. Keuntungannya tuh ya ini untung tapi jangan dinikmati semua lah, tapi dibagikan kepada petani yang menjadi anggota tani. Nah, kayaknya model seperti itu tuh lebih cocok. Makanya saya sebut ini sebetulnya perusahaan kapitalis yang baik hati aja sebetulnya. Gitu loh, Pak. Kira-kira itulah ininya. Jadi kalau koperasinya dengan sistemnya seperti itu sah-sah saja, Pak ya? Ya sah lah, orang anggotanya ternyata merasa manfaat. Semuanya merasa oke, ini lebih baik, lebih bermanfaat. Bahkan gini Pak, dengan tujuan ke sini apakah pengen mempelajari ilmu dari koperasi apa namanya Pak Fahmi ini, atau apa namanya membeli ilmu atau meminta ilmu gitu? kalau saya lebih kedua, jadi saya ingin lebih banyak belajar dibanding saya apa. Saya belum memberikan apa-apa, malah sudah bisa makan sekarang. Belum memberikan apa-apa, nggak tahu lain waktu ya giliran saya memberikan. Tapi sampai sejauh ini aliran itu dari Pak Fahmi ke saya. Dan ini akan saya alirkan lagi kepada petani-petani lainnya kan, kira-kira. Ini terjadi karena ada peraturan. Sudah ada peraturan pasokan dari buahnya memang berasal dari kebun masyarakat. Disitulah ide muncul membuat suatu wadah koperasi membuat kemitraan yang berusaha membuat kerjasama dan mendapat kesepakatan pembinaan antara perusahaan dengan kemitraan. Dari Wilmar mendatangkan stakeholder. Kita ini kan teridak, kita ini petani liar, kita ini petani tidak tahu apa-apa. Jadi dengan ada kesepakatan kemitraan, dia mendatangkan stakeholder. Kita boleh dikatakan di perkuliahan seperti Pak Prof mahasiswa kita diajari setiap bulan kita ada 4 kali pertemuan. Pak, dari awal perjuangan Bapak selaku institusi koperasi ini, informasinya itu pernah juga masuk bahan itu nggak diterima awal perjuangannya gitu ya? Benar ya? Benar. Nah, karena kita apa namanya itu membuat kemitraan tidak ada dasar, tidak dengan data. Karena kita otodidak tadi, karena kita itu belum ada organisasi, belum ada kelompok taninya. Jadi dengan merasa kita ini memasuk buah ke perusahaan, waktu itu 400 ton tapi tidak pakai dasar sempat 400 ton per hari. Koperasi itu di Indonesia itu dong tidak jelaskan ya, lebih banyak kalau dengan Pak Seko ujungnya lah ujung jadi koperasi kan di Indonesia tapi pendekatannya yang penting itu sebenarnya bisnis modelnya seperti apa, jadi kan sudah dijelaskan. Jadi bermaksud itu mengembangkan model kemitraan itu berdasarkan bisnis model yang berlaku di sana, dan itu harus banyak dari diri dan itu banyak, tapi seleksi karena tujuannya itu tadi karena bisa memberikan manfaat dan berbagi sama. Koperasi kalau tangkap itu salah satu yang
itu tadi akhirnya berevolusi dan berevolusi menjadi sesuatu yang berbeda sesuai dengan bisnis yang lain, dan itu menambah khasanah untuk operasi. Jadi jangan hanya terpacak dengan model-model operasi yang sudah ada. Karena apa? Kalau salah satu sisi tidak berjalan, itu harus dicarikan alternatif. Yang penting adalah tujuan. Nah, konsep awalnya itu, nah, operasi lalu tambahan ini yang memiliki yang mempunyai success story untuk satu bisnis model tertentu. Nah, itu yang mungkin akan bisa mempercepat akselerasi itu tadi. Ini koperasi lalu tempat itu termasuk bagian binaan juga nih, oh iya, dari Wilmar. Ya. Jadi Wilmar menunjukkan program binaan dan pendampingan koperasi petani sawit. Tujuannya untuk berkelanjutan itu sejak 2017 di 3 provinsi. Kalau seandainya nih Bang, masih ada pemuda-pemuda Jambi atau se-Indonesia lah gitu, pengen seperti Bang Fahmi ini, pengen untuk koperasi, Wilmar siap untuk apa namanya membina gitu. Masih ada peluang gitu ya. Jadi itu tadi nanti akan dilihat dari bisnis modelnya yang susah kan. Karena banyak yang hanya melihat akhir tujuan tapi tidak melihat proses. Nah itu yang tolonglah sekarang model prosesnya ini kan orang nggak pernah melihat bagaimana Pak Fahmi berproses dari nol ke menjadi sesuatu zero kan. Jadi pengen jadinya aja. Nah, jadi di sini kebetulan ada salah satu pabrik mengolah sawit di rumah, ada yang pasarkan di Jambi, itulah yang kita berikan sebagai sarana ya, bahan dengan sesuai dengan bisnis model. Di sini ada lagi nanti di operasi Tanjung Sari itu dengan bisnis model yang berbeda, success story yang berbeda. Nanti Prof terserah mau menyebutkan seperti apa, dan itu harapannya adalah bagaimana bisa disesuaikan dengan yang ada di Indonesia dan tempat itu. Jadi kita tidak terjebak pada satu pakem yang itu lagi dari waktu ke waktu. Karena dunia sudah berkembang, ya kan? Pada intinya saya kepingin menular apa yang saya lakukan bisa membuat konservasi. Padahal dengan pihak Wilmar, apa setelah kira Wilmar, pada intinya saya jadi seperti ini itu berkat dari kemitraan sama Wilmar. Ada nggak himbauan abang kepada pemuda-pemuda yang baru lahir, yang ini malah supaya ada penggiat bisa ikut abang gitu, apa? Kalau mengajak, saya sangat setuju, ya. mengajak untuk menghimbau. Karena saya mengalami dari awal untuk mengajak itu sangat sulit. Jadi supaya pemuda punya inisiatif ya. Jadi kita itu memberi suatu hal, jangan sampai orang mengalami pengalaman yang saya pahitnya. Jadi proses saya ini Bisa diperhatikan. lebih gampang dicerna oleh orang lain. Apa motivasi itu juga abang? Kok bisa boleh dibilang keberuntungan itu kan selalu berpihak lah, nampaknya walaupun perlu perjuangan. Kalau motivasi saya, pertama kita jangan gengsi dalam hal apapun. Itu motivasi yang harus saya beri kepada orang banyak. Gengsi, menerobos suatu hal, apapun usaha harus dari hati, niat, dan yang terutama itu bersungguh-sungguh. Itu meminta hal yang tiga ini, itu pandangan pada saya itu bukan orang lain. Kalau orang lain saya bisa terima. Ini keluarga sendiri. Pandangan negatifnya. Pandangan negatif. Nanti kita dijual sama Bang. Iya, kan guru besar abang dalam bentuk koperasi Nala Tentang ini siapa bang? Saya tidak. Tidak ya. Itu tadi terobos itu tadi.
Ibu, informasinya Ibu satu ketua koperasi Nalatantan ya? Iya. Ini kan nampaknya banyak dari pihak akademisi, dari profesor yang berada di sini. Ini koperasi ini berdiri tahun berapa, Bu? Tanggal 11 Januari 2017. 2017. Berapa keanggotaannya, Bu ya? Kalau pertama kali keanggotaannya sebanyak 70 orang dengan luas lahan 374. 374 ya. Dalam seiringnya waktu, sekarang kami sudah mempunyai anggota sekitar 905 anggota. Dan informasi dari koperasi ini kita ada juga memberikan beasiswa kepada anak-anak gitu ya. Itu dari tahun berapa? Kapan Bu ya? Itu sudah 3 tahun dengan ini 3 tahun berjalan. ya. Berapa orang Bu yang dapat Bu? Tahun pertama 2 orang. 2 orang. Tahun kedua itu sebanyak 8 orang. Tahun ketiga itu 20 orang, tapi belum pasti yang ini. Karena tanggal 22 Agustus baru pengumumannya. Jadi kalau untuk karyawan di sini nih Bu, itu anggota koperasi semuanya Bu ya? Iya. Anggota koperasi Bu.